Saya ingin menanyakan tentang mimpi saya, Gus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya bermimpi. Kalau diceritakan itu seperti kisahnya Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Cuman bedanya itu saya tidak di gua, melainkan di tempat yang kosong itu tak ada apa-apa. Dan ayat yang diterima itu bukan Iqra, tetapi wujudahu wa may yajadhu gitu, Gus. Nah, pas saya bangun itu saya cross check gitu. Nah, hurufnya itu wujudahu apa? Wa may yajadhu gitu. Wa may Yajadhu. Pas bangun saya cek nah hurufnya pakai AI itu bukan wa may yajadhu, Gus, tapi wa may yajidhu. Apakah nah hurufnya itu emang benar seperti itu? Dan yang kedua itu apa maksud dari mimpinya? Kalau saya sendiri saat mimpi itu udah dikasih rasa oleh Allah untuk maksudnya, cuman untuk memantapkan hati mau penjelasan dari sampean, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pertama kali wahyu yang Allah berikan terhadap Kanjeng Nabi itu bahasa Iqra? Itu kan kata perintah. Bacalah. Apa yang dimaksud iku membaca ngeten iki? Bukan. Tinggal kita menerjemahkan arti kata Iqra itu dari mana. Kalau dari syariat, ya moco gini. Karena beliau dulu itu kan disebut beliau itu kan orang nggak bisa baca toh ya. Tapi yang dimaksud Iqra itu bacalah, itu belajarlah. Wajon ayat-ayat alam iki. Tafakuro maksudnya tafakur. Jenengan iki ati dikongen-ngen. Sejatine wujude Allah lewat perkara apa wae. Sebagai sang pengatur, sebagai sang aktor, sebagai sang penggerak. Iqra bacalah. Sampeyan kudu tafakur, kudu ngengen-ngengen. Sebab hasil dari jenengan tafakur itu disebut kesadaran. Akhirnya hati sampean sadar, ternyata bukan makhluk sing ngatur. Ternyata bukan saya yang bisa gini bisa itu. Kesadaran yang ada di dalam hati kita akan muncul seperti itu manakala jenengan kali kula estu gelem mikir-mikir hati ini. Jadi Iqra bacalah itu maksudnya adalah tafakar. Kongkon mikir anti. Kongkon moco kabeh ayat-ayat baik yang tertulis maupun tercipta. Sebab di dalam maksud tertulis atau tercipta itu ada tersirat. Akan ketemu. Ketemu nih apa? Kesadaran. Ternyata kabeh iku Gusti umpama tak polno Pak, tak polno niki tentang wujud. Oh wujud sejatine Allah batin iki. Oh sejatine wujud dohir Allah ya iki. Ini maksud bukan saya menyerupakan Allah dengan sesuatu loh ya. Makhluk sampai malak pun fana. Lah sampun toh? Fana. Nek wis hilang baru sampai akan nyoto wujud kang sejati baik secara lahir maupun batin. Dasar ini Al-Hadid ayat 3. Gusti Allah dawuh huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Tinggal jenengan menerjemahkan ayat itu ke arah mana. Kalau ke arah syariat nggih ngapunten. Mentok-mentokon jenengan akan menghasilkan gini. Iman. Namun iman belum takwa. Oh, tibake sing nguasai perkara awal akhir iku mung Gusti. Oh, tibake sing nguasai dohir batin iku mung Gusti. Cuman yang sampai dapatkan iman, takwani belum. Takwani belum. Makanya Allah katakan tentang takwa itu haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah kau meninggal jikalau dirimu belum betul-betul takwa. Sebab kalau belum takwa, kita tidak akan pernah mengalami kematian itu muslim dulu, mboten saged. Apa sih muslim di sini? Sing tak masuk muslim itu kan subjeknya, isim fa'ilnya, Islam agamane. Sing dimaksud agama Islam itu sing ya apa? Yang bagaimana yang Allah katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam adalah aslama yusallimu taslim. Jadi wong sing atine wis pasrah niki Pak. Wong nek wis pasrah dikatakan sak temene pasrah, otomatis wong iku wis eruh sapa sing pasrahi, wis ketemu. Lha ngoten niki. Makanya dalam Az-Zumar Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Islammu akan benar kalau kau sudah ketemu Tuhanmu. Loh, makanya bahasanya wa anibu, temui dulu, kembalilah kau pada Rabbmu, Tuhanmu. Setelah itu wa aslimu, baru kau akan bisa pasrah. Enggak, pasrah ya awak dhewe, Islam ya awak dhewe durung bener ya tok. Pasrah ya mung nang lesan mawon. Ya Allah, pun pasrah dateng jenengan. Tetanduran napa niki pari apa jare jenengan? Wis bondo teko, biaya tenaga teko. Lah kok Pak dipangan wereng. Mburine mek ngeten. Sing mangan iku sapa? Wereng dadine. Lah ngoten nggih. Wis nawes awak dhewe ambek wereng. Nanti yang namanya wa aslimu lahu, pasrah kita, tawakal kita pada Allah, mana pembuktian? Enggak ada. Siapapun kita pasti seperti itu Pak, kecuali jenengan iki sudah bertemu Allah terlebih dahulu, dikatakan bertemu Allah wa aslimu baru benar. Jadi lewat Iqra itulah beliau itu tafakur terhadap apapun maksudnya, sehingga ngapunten kang kathah jenengan iku wahyu berikutnya akan digerojok oleh Allah. Jadi nopo sing sampean primo dalam dunia mimpi, walaupun itu mimpi jangan pernah digeguyon. Itu menyangkut tentang wujudahu. Apa sih? Lewat tafakur itulah jenengan akan mengerti, buahnya jenengan itu akan tahu wujud sejatine Allah. Intinya mengeten jenengan wau. Jenengan diparingi signal oleh Allah sudah benar lewat makalah tersebut. Lewat jenengan tafakur terhadap Allah itulah akan bertemu sopo sih sebetulnya yang disebut Allah selama ini. Yang Rasulullah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Siapa sih Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya ini? Kalau ini sudah jenengan temukan Islam sampean bener gini yang disebut inna dina indallahil Islam. Indallah bukan indanas. Di situ ayatnya adalah indallah, di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau kita bicara di mata manusia yang dimaksud Islam, ya niki Pak sing ngono KTP niko, ya. Islam jenengan wayahe nindakke perintah ya ditindakke, larangan ditinggalke. Ini munggo menungso. Tapi munggo Allah, Islam itu yang mana? Pasrah itu. Berangkatnya Islam munggo menungso, ya Islam munggo Gusti Allah. Terserah jenengan. Wis aku munggo menungso ora Islam, bah aku diarani gak di agama, monggo sak penake. Sing penting atiku tafakur terus. Lu monggo. Jenengan meraih Islam monggo Gusti Allah. Sak kersa niku kabeh iku urusan panjenengan masing-masing. Wis tahlilan ora, tibaan ya ora, wis opo ae aturan-aturan Islam wis moh. Islam monggo menungso lho ya. Ya poso ya ora, sembarang ya monggo iku hak jenengan. Enggak melarang. Tapi yo jek disalahno sing gak sama dengan jenengan. Sing taat Islam monggo menungso, ya taat monggo Gusti Allah. Wis padha ayam ini. Aku yakin nek jenengan iku betul-betul Islam monggo Allah sudah tahu, sampai tidak akan mudah menyalahkan orang lain, sekalipun orang lain itu agama monggo menungso enggak sama. Mekaten. Kasih wonten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bari Tanglet, terkait apa? Ketika sudah belajar ilmu tauhid itu kan betul-betul diajarkan keikhlasan mulai dari teorinya hingga ke prakteknya. Sementara di dalam Al-Qur'an itu wonten ayat manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Itu yang dipahami secara letterlek ngoten nggih. Sementara kalau kita masih di syariat dulu, ayat ini adalah menjadi satu-satunya salah satu motivasi kita melakukan kebaikan. Untuk di hakikatnya maksudnya itu bagaimana dan kenapa kok 10 ngoten Gus? Sementara kalau melakukan satu kejelekan itu dibalas hanya satu, fala yujza illa mislaha, menawi mboten lepat ngoten ayatnya niku. Terus yang kedua Gus, kapan hari ngoten saya pernah bermimpi di jalan menuju sungai di kampung saya itu tiba-tiba saya itu bertemu ada babi yang mau mendekat seperti itu. Kemudian di tencelake kados barongan ngoten lho Gus. Lah di situ itu saya langsung dengan tangan kiri saya itu mengucapkan salamun qaulam mir-rabbir rahim ngoten. Itu terus hewan itu lenyap tidak ada. Dan saat mengucapkan itu saya merasa di dalam mimpi saya tadi itu saya juga mempraktekkan sirul asron niku. Yang kedua, yang berikutnya datang lagi anjing agak kecil ngoten. Terus saya dengan tangan kiri saya lagi mengucapkan salamun qaulam mir-rabbir rahim, terus niku hewannya tadi itu tidak ada. Nah, niku mimpi itu tadi maksudnya nopo ngoten Gus. Kedua kali saya mengatakan salamun qaulam mir-rabbir rahim tadi juga dengan rasa mempraktekkan zikir sirul asron niku. Mboten mawon, matur suwun atas penjelasanipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Satu kebaikan diberikan balasan 10. Satu kejelekan dibalas oleh Allah juga satu keburukan. Istilah angka 10 itu bahasa miturut Quran itu diartikan berlipat-lipat. Terus perbuatan hasanah atau yang bagus yang bagaimana yang dimaksud? Ada pembalasan 10 kali lipat. Ini berkenaan dengan salah satu makalah beliau juga tentang masalah al-a'mal, piro-piro ibadah. Amaliyah apapun jikalau tidak ada rohnya itu tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Satu tidak menjadi 10, enggak, justru satu ya hilang satu. Ini laksana apa Pak Bu? Coba jenengan pernah enggak menjadi seorang petani, menanam jagung atau menanam kacang, biji yang kita taruh itu satu tapi hasilnya berlipat-lipat. Karena kacang yang kita atau jagung yang kita tanam itu berisi, bukan kulit yang kita tandur. Sama dengan amaliyah ibadah apapun. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah kabeh itu seperti semuanya seperti patung jikalau tidak ada ruhnya. Ruh ini adalah isi. Amaliyah syariah ini jikalau tidak sampai barengi amaliyah hakikiyah di mata Allah tidak ternilai. Lah apa ruhnya amaliyah? Apa isinya daripada kacang ataupun jagung? Wa arwahuha utawi piro-piro ruhi amal iku wujudu siril ikhlas fiha in dalam amal. Mana ruhnya amal? Ikhlas. Lah ikhlas itu yang bagaimana? Ra ngaku-ngaku. Loh ini lo ikhlas.
Kembali lagi dengan materi kita. Kita tidak akan di dalam hati muncul pangroso makhluk yang ngaku-ngaku bisa melakukan tatkala jenengan ini mau uzlah, mau nindakake nafi itsbat, mau bertapa. Sebab sesungguhnya yang bisa menghilangkan keakuan diri itu adalah Allah, Pak, senes kita. Oleh karena kita itu memperhatikan seruan Allah dengan bentuk wa'anibu atau uzlah atau dzikir, disitulah Allah akan membersihkan. Ingat, nur makrifat dalam diri manusia akan Allah nyalakan manakala satu jiwa purun melaksanakan kholwat atau dzikir. Sebab munculi nur makrifat yang Allah nyalakan itu karena ada warid yang Allah taruh di dalam jagate hati manusia, disebabkan hati manusia itu telah meninggalkan iman selain Allah dan menuju Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Pun cetha pun Al-Baqarah 257. Sebaliknya walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Kalau isinya di dalam hati kita pengakuan diri, pengakuan makhluk, maka disitulah kegelapan yang terjadi. Jadi Bu, karena ikhlas itulah alasan mengapa amaliyah jenengan ternilai di mata Allah. Berarti kebalikan, amaliyah apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, tatkala tidak dijatuhkan isi yang berupa ikhlas, tidak ternilai. Makanya satu balasannya satu, ya wis ora oleh apa-apa sampean. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait dunia mimpi. Kita ditemukan babi ataupun anjing. Ketika saat saya mengucapkan ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, di situ jadi netral. Niki surat nopo, Pak? Surat Yasin to niki. Apa maksud di dalam salamun qaulam mir rabbir rahim? Qaulan apakah ucapan? Bukan, Pak. Nek secara lugat memang ucapan. Tapi itu asal-asalnya adalah perbuatan. Perbuatan yang terjadi pada diri ruhaninya. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Karena ikhlas meniadakan seluruh makhluk itulah sehingga perkara yang tadinya galak, buas, enggak ada kok. Akhirnya tidak membahayakan babi atau anjing terhadap jenengan. Ya apa hubungannya ikhlas dengan dzikir sirul asrar? Sak paket sudah. Ikhlas ya sirul asrar ya ikhlas. Makanya tidak ada satu amaliyah apapun yang menjadikan Imam Ghazali mendapatkan rahmat, mohon maaf, hanya gara-gara sepele, karena membiarkan lalat meminum mangsi beliau. Dosa-dosa yang dilakukan oleh 21 wanita nakal ya toh, selama hidupnya hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Mengapa dia dapat rahmat? Lah sepele toh, Pak ya? Sepele. Ternyata karena ikhlas. Ikhlas. Berarti ikhlas niki ya makrifat. Ikhlas niki sudah lepas dari dunia tauhid, dunia selain Allah sudah nggak ada sudah. Ikhlas iku yo gampang yo susah, tergantung kita. Gampang buat siapa, sulit buat siapa. Ini akan sulit bagi kita tatkala di dalam diri kita jagatnya hati masih kedorong oleh nafsu lewat sifat basariyah, ngaku-ngaku. Wah, sawurit pol. Makanya mohon maaf, pernah Rasulullah itu ngetes terhadap para sahabat. Siapa di antara sahabat yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Itu ayat, itu merupakan pelajaran. Tapi bukan berarti sahabat nggak iso, boten. Mungkin diterjemahkan langsung boten saged Sayyidina Ali itu. Enggak, Pak. Jangan kesusu, boro-boro langsung diterjemahkan seperti itu. Kalau jenengan terjemahkan seperti itu, sahabatnya nggak bisa, apalagi kita lagi itu toh.
Akhirnya jatuhnya pelemahan. Ngapunten ingkang kathah. Terus apa maksud daripada Kanjeng Nabi dawuh, aku iki padha mbek awakmu lah. Terus lagi, mengapa Allah menghendaki pada hambanya yang dikehendaki iku memakai bahasa nakiroh umum lah. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan Sayyidina Ali ketika sholat bisa khusyuk, tondone ketika saat panah yang menancap pada suku beliau dicabut. Lah di situ. Jadi kalau boleh saya katakan, siapapun kita, status apapun kita, alimo koyo opo dalam hal dunia, kitab dalam hal dunia, hadis dalam hal dunia Quran, jikalau belum hatinya ada ikhlas, nggak bisa Pak. Ketika sholat itu benar itu nggak bisa. Ya saya katakan masih jungkir. Di mata Allah loh Pak, tak ternilai. Ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Segala amaliyah apapun itu surat mbuh napa kula supe niku mengkisahkan putrane Nabiullah Adam, Qabil dan Habil. Maidah, surat Maidah. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima Allah hanyalah amal ibadah yang berdasarkan takwa. Wis titik. Artinya yang dilandasi hati itu ikhlas. Itulah takwa Pak. Kalau tidak, di mata Allah tak ternilai, nggak ternilai. Sekarang sampai timbul pertanyaan, iya tah, tak gitu toh? Nanti jawabannya sampai mati yo, gue lah ngerti. Baru di situ Pak. Ingat, saya tidak ada unsur paksaan untuk mengimankan terhadapnya dengan wajib iman, enggak. Saya bersifat menyampaikan aja. Urusan keputusan kita masing-masing. Tapi secara hablum minan nas, apa yang muncul dari mulut saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat secara syariatnya. Secara hakikatnya yang bisa bertanggung jawab adalah Allah. Mekaten.